Seorang pria yang lahir pada 7 September 1957 bernama Nasser Muhammad Khani. Dia merupakan seorang pemain bola asal Iran yang posisinya sebagai penyerang striker. Memulai karir profesionalnya sejak tahun 1972 dan cukup memiliki banyak prestasi di Liga Sepak Bola Iran. Bahkan pada tahun 1990 sampai 91, dia juga ikut membawa Iran menjadi juara, bahkan menjadi top scorer pada kejuaraan AFC Asian Cup tahun 1984. Namun saat menginjak usia 40 tahun, dia pensiun dan menjadi pelatih untuk klub Persepolis yang ada di Teheran. Sebenarnya pada tahun 1990 dan 1996, Bapak Nasser ini sudah pernah menikah, namun kelihatannya rumah tangganya nggak berjalan baik dan gagal. Sampai pada tahun 1998, dia kenal dan menikahi seorang wanita cantik yang bernama Laleh, yang 10 tahun lebih muda darinya. Mereka dikaruniai seorang putra pada tahun 1999, dan saat itu nama Nasser cukup melejit dengan prestasinya sebagai pelatih yang mengantarkan klub Persepolis memenangkan Liga Nasional Iran. Istri dan anaknya juga menjadi sorotan media, dan mereka terkenal sebagai keluarga yang harmonis. Pada saat sang istri melahirkan di rumah sakit, Nasser berkenalan dengan seorang perawat berusia 30 tahun bernama Sahla Jahed. Wanita yang kalem dan terkenal disiplin serta pendiam, Sahla kemudian menjadi cukup dekat dengan anak dan istrinya Nasser. Hingga kemudian tumbuh benih-benih cinta antara Nasser dengan dirinya. Buat info sedikit saja, pada tahun 1990-an sampai 2010, di Iran ini ternyata legal hukumnya bagi seorang pria untuk memiliki maksimal 4 istri sah dan 2 istri sementara atau istri kontrak, selama si pria sanggup membayar sejumlah uang yang diisyarakan oleh negara. Namun sekarang saya kurang tahu. Namun saat itu, Nasser meminta izin kepada istri sahnya untuk bisa menikahi sang perawat, Sahla, karena dia jatuh cinta terhadap wanita itu. Disebabkan waktu itu, hukumnya, wanita nggak boleh punya suami lebih dari satu dan juga nggak boleh meminta cerai, serta menganggap suami yang berpoligami adalah ibadah. Maka sang istri Laleh mengizinkan Nasser menikahi Sahla, namun bukan sebagai istri sah, melainkan sebagai istri sementara. Karena memang antara Nasser dengan Sahla sudah ada rasa cinta. Mereka pun kemudian menikah kontrak pada tahun 1999 dengan ikatan suami istrinya akan berakhir pada Desember 2001 dengan pembayaran yang sudah dijanjikan tiap bulannya dan juga mereka dilarang memiliki anak. Setelah menikah, Bapak Nasser kemudian tinggal bersama mereka di apartemen di kota Tehran. Sahla masih bekerja sebagai perawat, dan kelihatannya hubungan dia dengan istri sahnya Nasser berjalan dengan baik. Enggak harmonis banget, tapi setidaknya enggak pernah terjadi keributan. Walau sebenarnya Laleh sebagai istri sah itu enggak pernah ikhlas di madu. Dan Sahla juga sangat mencintai Bapak Nasser dan berharap bukan sekedar menjadi istri sementara. Namun semua berjalan mulus pada awalnya, karena semakin hari katanya Sahla semakin mencintai Pak Nasser yang baik dan berkarisma. Dia mulai posesif dan cemburuan, tapi ditahan karena sadar diri dengan posisinya. Hal yang sama juga mulai dirasakan Laleh sang istri sah. Sampai-sampai di rumah mereka seperti bertingkah saling cari perhatian, saling cari muka di depan Pak Nasser. Persaingannya pun mulai tajam, namun biasanya Sahla selalu kalah karena Laleh memanfaatkan putranya untuk bisa mengambil hati sang suami. Keadaan semakin memanas hingga akhirnya mulai terjadi percekcokan yang ujung-ujungnya Sahla harus mengalah lagi karena posisinya hanyalah istri kontrak. Pernah juga pada suatu ketika, Sahla berbicara secara serius kepada Pak Nasser untuk bisa diangkat menjadi istri sah. Nggak usah kontrak-kontrak segala, namun kelihatannya Pak Nasser belum memberikan jawaban yang pasti. Lihat nanti aja dulu katanya. Namun di lain pihak, dia cerita kepada istrinya bahwa kelak jika kontraknya sudah habis dengan Sahla, dia sudah berencana akan nikah kontrak lagi dengan seorang wanita lain yang dikenalnya saat sekolah dulu. Ya Laleh sebagai istri terima saja. Namun dia sering curhat dan menangis kepada ibunya tentang masalah ini. Rasa cinta Sahla semakin besar kepada Pak Nasser.
Sampai pada akhir Desember 2001, selesai juga pernikahan mereka, dan Sahla mendapat uang penutup yang cukup banyak. Dia pun keluar dari rumah keluarga Pak Nasr. Namun setelahnya, Sahla sering menghubungi Pak Nasr, menggodanya melalui telepon dan sering pura-pura lewat depan rumah sambil dadanan menor. Beberapa kali dia juga mendatangi stadion Pak Nasr melatih klubnya. Namun kelihatannya pria tersebut juga enggak terlalu merespon dengan baik. Sinyal-sinyal cinta yang ditebarkan Sahla dan rayuannya untuk bisa menjadi istri sah pujaan hatinya berjalan kurang lancar. Apalagi Pak Nasr sepanjang tahun 2002 itu sibuk dengan jadwal melatih dan membantu tim negara Iran dalam persiapan Piala Dunia. Fokusnya ke bola, nggak mikirin cinta-cintaan dulu. Hal ini justru semakin membuat kesal hatinya Sahla. Dia berpikir bahwa isi kepala Pak Nasr benar-benar sudah dikuasai oleh istri sahnya, Laleh. Makanya kemudian dia mulai merencanakan sesuatu yang jahat, rela melakukan apapun untuk mendapatkan sang pelatih sepak bola itu. Pernah suatu malam dikatakan Sahla melabrak rumah Laleh pada saat Pak Nasr sedang nggak ada di rumah. Dia bilang Laleh sudah kontrol pikiran suaminya itu dan takut tersaingi. Namun Laleh sebagai istri sahnya juga melawan dan mengatakan hal yang kasar. Mereka bertengkar dan justru Sahla yang dulu terkenal pendiam dan kalem kini semakin ganas. Sampai pada hari Rabu 9 Oktober, Pak Nasr ikut bersama Komite Persepakbolaan Iran sedang uji tandingan ke Jerman. Dia niatnya akan berada di sana selama seminggu. Nah, si Sahla berencana akan menghabisi Laleh sekitar jam 10 malam. Kebetulan sedang bertiga aja nih bersama putra dan pengasuhnya. Rumahnya diketuk, kemudian Laleh buka pintu dan Sahla langsung menyerang wanita itu. Sempat terjadi pergulatan dan karena datang dengan amarah yang besar serta membawa pisau, wanita itu pun menusuk tubuh Laleh bertubi-tubi sampai terkapar tidak sadarkan diri. Sang pengasuh yang mendengar suara ribut itu langsung keluar dari kamar dan melihat Sahla yang langsung kabur. Majikannya udah nggak berdaya, dia pun teriak dan kemudian menelpon polisi. Laleh sempat dilarikan ke rumah sakit, namun kemudian nyawanya tidak tertolong. Sementara esoknya, Pak Nasr langsung terbang dari Jerman kembali ke Iran dan menemukan sang istri yang telah berpulang selamanya. Tentunya Laleh sempat memberikan keterangan kepada polisi sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Begitu juga dengan sang pengasuh yang sempat melihat Sahla malam itu. Makanya kemudian polisi pun menangkap Sahla di rumahnya beserta senjata yang digunakannya sepertinya. Dia nggak melawan bahkan nggak menolak tuduhan yang diarahkan kepadanya. Bahkan mengakui melakukan semua ini demi rasa cintanya kepada Pak Nasr. Berdasarkan penyelidikan, tentu saja udah jelas kejahatan ini sangat terencana. Hukuman di Iran cukup ketat. Kamu terlibat penculikan saja itu terkena hukuman mati, apalagi jelas-jelas menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja. Menurut beberapa polisi yang bertugas saat itu, Pak Nasr beberapa kali menemui Sahla di penjara sebelum sidangnya dimulai. Dia sempat ngomong kepada wanita itu, "Kenapa kamu lakukan ini? Kan saya sudah bilang, sabar dulu. Saya pasti akan dijadikan kamu istri sah juga." Namun Sahla mengatakan udah capek di PHP terus. Nggak pernah serius ngomongin pernikahan dan seringnya malah dicuekin serta menghindar. Persidangannya berjalan cukup panjang, sampai 1,5 tahun dan sangat menyedot perhatian publik kala itu. Sahla sering menangis di pengadilan, meminta keringanan hukuman dan mengaku menyesal melakukannya. Namun pihak keluarga Laleh, terkhusus kedua orang tuanya, selalu menuntut hukuman seberat-beratnya terhadap Sahla. Apalagi kini cucu mereka yang berusia 4 tahun tidak lagi memiliki ibu. Mereka ingin keadilan untuk Laleh, dan selama persidangan berlangsung, banyak netizen yang mempertanyakan kesedihan Bapak Nasr ini. Dia sepertinya kebanyakan diam dan gak terlalu menuntut pengadilan untuk menghukum Sahla. Dia terlihat males-malesan dan kayak gak peduli sama sekali dengan persidangan itu. Hingga akhirnya, keputusan dan hukuman terhadap Sahla pun dibacakan pada Juni 2014. Dia dinyatakan bersalah dan sengaja mengambil nyawa Laleh dengan penuh perencanaan. Kejahatan tingkat 1 dan menerima hukuman gantung. Kemudian Sahla pun menangis bahkan seperti pingsan di ruang persidangan. Pro dan kontra terjadi karena banyak yang berpendapat kesalahan sebenarnya ada di Pak Nasr, yang membuat kedua wanita itu saling menyakiti.
Keesokan harinya setelah keputusan, Pak Nasr menjenguk Sahla di penjara. Dia menyogok petugas yang berjaga untuk membiarkan dirinya menghisap opium di dalam sel bersama Sahla. Hal ini kemudian ketahuan dan menjadi viral. Sang petugas tersebut kemudian dipecat sementara Pak Nasr mendapatkan hukuman cambuk sebanyak 74 kali. Hukuman gantung terhadap Sahla menuai banyak kritik khususnya dari Badan Hukum Internasional. Badan Hak Asasi Manusia PBB juga mengecam hal tersebut dan berbicara langsung dengan Presiden. Namun hasilnya nihil. Badan Amnesty Internasional juga meminta pengadilan di Iran mengganti hukuman Sahla menjadi penjara seumur hidup saja, namun diabaikan. Sampai 6 tahun kemudian, tepatnya pada 1 Desember 2010 sekitar pukul 5 subuh, eksekusi hukuman gantung terhadap Sahla pun dilakukan di penjara Evin. Adiknya sendiri yang bertugas mengambil kursi yang menjadi pijakan terakhirnya kala itu. Dan Pak Nasr yang ikut menyaksikan eksekusi ini menangis sekeras-kerasnya. Sekali lagi pemberitaan ini cukup membuat netizen terbagi dua. Sebagian merasa apa yang dilakukan Pak Nasr kurang pantas karena saat istrinya Laleh dulu meninggal, dia nggak nangis sama sekali, malah sekarang menangisi Sahla. Kita berpikir jika memang mencintai wanita itu, harusnya dulu mengangkatnya jadi istri sah nomor 2, bukan cuma sekedar istri kontrak. Sebagian lagi netizen tetap berpegang teguh pada kepercayaan bahwa eksekusi sejenis ini harusnya tidak diberlakukan lagi di negara manapun, tanpa peduli jenis kejahatannya. Penjara seumur hidup bagi banyak orang dianggap lebih pantas diterima oleh Sahla. Justru, mereka inginnya Pak Nasr saja yang dipenjara karena dianggap tidak bisa menjadi penengah yang baik saat terjadi konflik antara dua wanita yang menjadi istrinya tersebut. Hingga saat ini, Pak Nasr sudah pensiun jadi pelatih dan kabarnya mulai redup entah kemana. Namun dia tetap mendapatkan hak asuh penuh atas putranya, walaupun sempat menjadi bahan rebutan dengan mertuanya. Bagaimana menurut kamu? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya guys. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini agar kedepannya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!